Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Tanpa terasa, usiaku menginjak 20 tahun. Kalau aku bercermin sekarang, wajahku sudah jauh berbeda dari Sari kecil yang dulu duduk gemetar di kursi pengantin. Ada garis lelah, ada mata yang lebih dewasa, tapi juga ada kekuatan yang dulu tidak pernah aku bayangkan. Aku duduk di teras sore itu, ditemani angin pelan dan suara anakku yang sedang bermain di dalam rumah. Yah, aku sekarang seorang ibu. Anak kecil yang dulu ada di perutku, kini sudah bisa berlari, tertawa, dan memanggil, "Ibu." Setiap kali mendengar panggilan itu hatiku hanggot, tapi juga teringat betapa panjang jalan yang sudah kulalui. Aku sering kembali mengingat hari pertama aku menikah. Rasa takut, bingung dan sedih itu masih terasa. Meski sekarang sudah tidak sesakit dulu, aku sadar semua itu membentuk diriku jadi seperti sekarang. Suatu hari, aku pulang ke rumah orang tuaku. Ibu duduk di dapur, seperti dulu. Rambutnya sudah mulai memutih. "Bu," panggilku sambil duduk di sampingnya. Ibu menoleh dan tersenyum. "Sari, kamu pulang." Aku menatap ibu lama, lalu berkata pelan, "Bu, dulu Sari sering kepikiran, kalau waktu bisa diulang, Sari pengen sekolah dulu." Ibu terdiam, tangannya berhenti mengupas bawang, matanya berkaca-kaca. "Ibu tahu, Nak," katanya akhirnya. Sekarang ibu juga sering nyesel. Ibu kira dulu itu yang terbaik. Air mata ibu jatuh, aku langsung memeluknya. "Aku nggak marah, Bu," kataku sambil menahan tangis. "Aku cuma pengen ibu tahu. Rasanya berat banget buat anak seusia Sari waktu itu." Ibu mengangguk di bahuku. "Maafin ibu ya, Nak, pelukan itu seperti menutup luka lama yang selama ini kupendam." Malamnya, aku cerita juga ke Rizal. Kami duduk berdua setelah anak kami tidur. "Mas," kataku pelan, "kalau kamu jujur, kamu bahagia nggak nikah sama aku dulu?" Rizal terdiam lama, lalu berkata, "Aku bahagia punya kamu dan anak kita. Tapi kalau ditanya soal waktu, aku juga mikir, mungkin kamu terlalu muda waktu itu." Aku mengangguk. Aku sering ngerasa kehilangan masa remajaku. Rizal menatapku. "Aku tahu, dan aku minta maaf kalau selama ini aku sering gak peka. Aku juga masih belajar." Aku tersenyum kecil. "Aku juga, Mas." Kami saling menatap, tidak banyak kata, tapi saling mengerti. Seiring waktu, aku mulai berani cerita ke orang lain tentang pengalamanku. Kadang ke tetangga, kadang ke adik-adik yang masih sekolah. Kalau ada yang bilang, nikah muda itu enak, gak lama-lama pacaran, aku selalu terdiam sebentar, lalu berkata jujur, aku nikah di umur 14, dan jujur, itu berat banget. Mereka biasanya kaget. Aku lalu melanjutkan, nikah itu bukan cuma soal punya pasangan, tapi soal tanggung jawab, soal siap capek, siap sakit, siap kehilangan banyak hal. Beberapa anak perempuan mendengarkan dengan mata membesar. Aku berharap kata-kataku bisa jadi pertimbangan buat mereka. Suatu sore, ada seorang gadis kecil duduk di sampingku. Umurnya mungkin baru 13 atau 14. Kak, aku mau nikah tahun depan, katanya polos. Dadaku langsung sesak.
Kamu mau? Dia mengangkat bahu. Orang tua yang mau. Aku menatap wajahnya, melihat diriku sendiri di masa lalu. Kamu masih sekolah? Tanyaku. Iya, kelas 2 SMP. Aku menghela napas. Dengerin kakak ya, nikah itu berat. Kalau kamu belum siap, coba bilang. Perjuangkan sekolahmu, masa depanmu masih panjang. Dia diam, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu apakah saranku akan mengubah apa-apa, tapi setidaknya aku sudah mencoba. Sekarang, kalau aku menoleh ke belakang, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa kembali jadi anak sekolah umur 14. Tapi aku bisa memilih apa yang aku lakukan dengan cerita ini. Dan pilihanku adalah menjadikannya pelajaran. Pesanku sederhana. Buat siapapun yang membaca atau mendengar kisah ini. Terutama para orang tua dan anak-anak. Untuk para orang tua, tolong dengarkan suara anak kalian. Jangan cuma lihat tradisi, omongan orang, atau rasa takut sendiri. Anak bukan hanya butuh dijaga, tapi juga butuh diberi waktu tumbuh. Untuk anak-anak seusiaku dulu, jangan takut bermimpi. Jangan takut bilang belum siap. Menikah bukan lomba, hidup bukan soal siapa yang lebih dulu. Dan untuk siapapun yang sudah terlanjur menjalani, seperti aku, jangan menyerah. Kita mungkin tumbuh terlalu cepat, tapi kita masih bisa belajar, masih bisa memperbaiki, masih bisa berharap. Aku pernah berkata dalam hati, kalau aku bisa memilih, aku ingin tetap jadi anak sekolah di umur 14, bukan jadi pengantin. Sekarang aku menambahkan satu hal lagi. Kalau aku tidak bisa mengubah masa laluku, setidaknya aku ingin masa depan anakku berbeda. Aku ingin dia punya pilihan. Aku ingin dia sekolah setinggi mungkin. Aku ingin dia menikah nanti karena siap, bukan karena terpaksa. Aku menggendong anakku, memeluknya erat. Nak, bisikku, hidupmu nanti harus lebih luas dari ibu ya. Dia tertawa kecil, tidak mengerti apa yang aku katakan. Tapi pelukannya membuatku yakin semua rasa sakit yang pernah aku lewati tidak sia-sia. Inilah pesanku dari seorang pengantin anak yang tumbuh dalam keterbatasan, tapi tidak mau berhenti berharap. Semoga ceritaku bisa membuka mata bahwa di balik senyum pengantin muda, seringkali ada hati kecil yang belum siap meninggalkan masa kanak-kanaknya. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa masa kecil adalah waktu untuk bermimpi, bukan untuk memikul beban pernikahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa belajar dan lebih peduli. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata pengantin anak di usia dini. Semoga cerita ini membuka mata dan hati kita semua.